Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak kelas 4, kita bertemu lagi dengan mata pelajaran Bahasa Madura. Kali ini kita akan belajar tentang bab 4 atau pengajaran 4 tentang memahami karangan narasi dan deskripsi. Jadi kita nanti bisa membedakan apa itu karangan narasi dan deskripsi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang karangan narasi terlebih dahulu. Pada bab sebelumnya kita juga sudah mempelajari tentang karangan narasi kan ya? Karangan narasi yang jenisnya tentang cerita rakyat. Nah, apa sih karangan narasi itu? Apa kalian masih ingat? Iya, kita bisa membacanya lagi ya di sini di halaman 29 di kalimat pertama, paragraf pertama ini. Angkitan narasi engki paneka salah setong macem angkitan seesena nyereta aki setong kadadian. Jadi karangan narasi ini adalah suatu cerita yang isinya tentang suatu kejadian. Kemarin kan kita belajar karangan narasi teks cerita rakyat. Nah, di situ kan ada kejadiannya. Contohnya ada menceritakan tentang asal mulanya kenengan atau asal mulanya kenengan, terus ada ceritanya dongeng, ada juga ceritanya manusia, atau juga bisa ceritanya hewan ya. Seperti itu. Kemudian di sini yang di kalimat ketiga, manabi acareta bab ponapa pisaos paneka bede ongrodena. Jadi ciri-cirinya teks narasi ini ada ongrodena, ada urutannya. Nah, yang selanjutnya ponapa sekodu kacareta ka ade sarang ponapa sekodu kacareta bingkeng paneka sambet ongrodena careta. Jadi ongrodena cerita atau urutannya cerita ini adalah urutan cerita. Jadi apa aja yang harus ada di depan, di awal, kemudian di tengah, kemudian di akhir ya. Ongrodena careta paneka aropa aki salah setong macemet tandena angkiden narasi. Nah, jadi tadi itu ciri-cirinya atau tanda-tandanya cerita narasi. Yang pertama tadi apa? Menceritakan suatu kejadian, dan juga yang kedua ada ongrodena cerita atau urutannya cerita. Kemarin ongrodena cerita berarti ada apa? Ada pembuka, ada isi cerita, kemudian ada penutup ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya coba dibaca di paragraf yang kedua kalimat pertama. Seeka maksud sareng ongrodena careta engki paneka bede mamolana careta pok para careta kantos careta paneka pungkase. Jadi urutannya cerita seperti tadi yang ibu bilang, ada bagian pembuka atau awal cerita, kemudian ada bagian isi cerita atau kejadian ceritanya, kemudian yang bagian terakhir ada penutup atau kesimpulan cerita. Nah, kemudian di kalimat kedua ini kita artikan, mamolana careta paneka esena molae makenal pasera sebekal eka careta eka dima careta paneka kenengana bila kadadian careta paneka. Jadi kalau mamolana cerita atau awal cerita atau pembuka cerita itu isinya tentang memperkenalkan tokohnya, siapa yang diceritakan, kemudian di mana tempat kejadian cerita tersebut, dan kapan kejadiannya. Seperti itu. Nah, pembuka cerita ini kita bisa lihat ceritanya yang kemarin ya, Pangeran Lor, tentang caretana Pangeran Lor. Nah, ini kan contoh teks narasi tentang dongeng ya. Nah, di sini kan ada di bagian awal. Di bagian awal kita lihat paragraf pertama. Nah, itu kan menceritakan tentang tokohnya. Tokohnya itu berarti di situ ada Pangeran Lor, kemudian ada Ratu Bali, tokoh utamanya ya. Kemudian di mana kejadiannya? Di Songen diceritakan di situ. Kemudian kalau latar waktunya atau kapan waktu kejadiannya ini
tidak diterangkan di cerita Pangeran Lor ini. Kemudian selanjutnya yang terakhir kita akan mengartikan dan memahami penjelasan yang ada di paragraf 3 tentang teks narasi ya. Yang Ustazah bacakan, manabi esena angkiten narasi paneka careta tantona bade see careta a otabe bade see careta a kia. Nah, see careta a otabe see careta a kia paneka sampai tokoh. Jadi kalau untuk karangan narasi yang bentuknya cerita ini ya tentunya di dalam isi cerita pasti ada yang akan diceritakan. Nah, apa yang akan diceritakan ini disebut tokoh. Ya. Jadi apa yang akan diceritakan itu disebut tokoh. Menceritakan tentang tokohnya itu diapain, ngapain ya, mendapat hal apa, masalahnya apa. Nah, itu isinya ya. Biasanya tokoh itu dapat berupa orang, hewan, juga tumbuhan atau juga bisa barang. Lumbrana toko paneka wujud oreng, keben, tamenan, otabe kengeng jugen bareng. Artinya biasanya tokohnya itu bisa berupa orang, hewan, atau tumbuhan atau juga bisa barang. Nah, sekarang kita akan mengulas kembali isi cerita yang ada pada judul teks cerita rakyat yang kemarin, yaitu tentang Caretana Pangeran Lor. Nah, apa benar ada bagian isi dan ada bagian penutup, kemudian ada kejadian tokoh, menceritakan tokohnya ya. Nah, dilihat benar. Nah, di paragraf yang kedua yang dari kata saampun mereng cek negara elorok negara lain Pangeran Lor pas makon papatena se asmana wangsa dumentra kaanggui nabu bendi perang. Jadi di sini ada kejadiannya. Kejadiannya apa? Sudah dengar berita tentang Ratu Bali yang mau menyerang kerajaan Sumenep, dia langsung bertindak Pangeran Lor, yaitu dengan menabuh benderang perang, kemudian melawan Ratu Bali, menyiapkan pasukannya melawan Ratu Bali ya. Kemudian di sini tokohnya berupa apa Pangeran Lor ini? Berupa manusia atau oreng. Nah, penutupnya yang mana? Ini penutupnya yang hitam ini. Jadi penutupnya itu berupa kesimpulan atau akhir cerita. Apa yang terjadi di akhir ceritanya ya? Di akhir cerita ternyata Pangeran Lor itu sede apa? Meninggal. Tapi alhamdulillahnya Ratu Bali itu juga dibuat meninggal oleh Pangeran Wetan. Jadi seperti itu ya. Ingat, untuk narasi itu apa beda untuk karangan narasi itu yang harus diingat ada berupa menceritakan suatu kejadian, ada urutannya cerita, dan ada apa? Tokohnya. Tokohnya bisa berupa apa? Bisa berupa orang, hewan, tumbuhan, dan juga bisa barang ya. Sampai di sini pelajaran bahasa Madura kita kali ini. Sampai bertemu minggu depan, dan jangan lupa tugas bahasa Madura hari ini dikerjakan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.